Pada materi kedua dalam bab teori kinetik gas, kita akan membahas mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac. Oke, langsung saja. Di pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari persamaan rumus gas ideal, yaitu P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, sekarang kita akan mengamati ada 4 macam hukum yang termasuk dalam hukum Boyle-Gay-Lussac. Yang pertama adalah proses yang bernama proses isobarik. Proses isobarik ini memiliki ciri-ciri yang pertama adalah P-nya itu tetap. Jika P tetap dan kita masukkan dalam rumus persamaan rumus gas ideal, maka persamaan yang tersisa adalah seperti ini. Bisa dilihat dalam grafik PV, bentuknya adalah lurus horizontal. Nah, yang kedua adalah proses yang bernama proses isokorik ataupun hukum Gay-Lussac. Nah, proses isokorik ini memiliki properti yaitu volume gas awal dan akhir itu tetap. Jika volume tetap, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang ketiga adalah proses isotermal ataupun hukum Gay-Lussac. Nah, proses isotermal sendiri itu yang tetap adalah suhunya. Sedangkan jika kita masukkan T tetap, T1 sama dengan T2, maka rumus dalam proses isotermal akan seperti ini. Nah, pada proses adiabatik ini semuanya berbeda. Kita bisa saja menggunakan rumus dari persamaan rumus gas ideal, yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Perlu diingat kalau P itu sama dengan tekanan, satuannya PA, V itu volume, dan T itu suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Sebenarnya dari gambar diagram ini ada banyak macam-macam gambar grafik lainnya seperti P dan T ataupun V dan T. Namun kita mungkin akan lebih sering menemukan grafik PV karena kita bisa melihat lengkungan atau garis dari setiap proses, jadi lebih gampang dibedakan. Nah, dan juga jika kita masuk ke bab termodinamika, luas di bawah kurva grafik PV ini sama dengan usaha. Jadi misalnya ada seperti ini, kita hitung ini sebagai usaha dari gas. Nah, dan juga kita melihatnya lebih mudah gitu. Misal isotermal grafiknya kurva turun, seperti hiperbola. Kalau isobarik itu bentuknya garis horizontal, kalau isokorik itu garis vertikal. Sedangkan kalau dari proses adiabatik itu, dia itu mirip seperti isotermal, cuman dia itu lebih curam. Oke, kita masuk saja ke contoh soal yang pertama. Gas ideal memiliki volume 80 liter, kita tuliskan dahulu. Volume 1 sama dengan 80 liter. Tekanan 5 atmosfer, P1 sama dengan 5 atmosfer. Dan suhu sama dengan 127 derajat Celcius melalui proses isobarik. Sehingga volume 2 menjadi 100 liter. Nah, P2-nya kita lihat dulu. Karena proses isobarik, P-nya tetap, jadi P2-nya itu tetap sama, 5 atm. Dan T2-nya ini akan kita cari. Nah, kita bisa saja memasukkan persamaan rumus gas ideal yang P1V1 per T1. Cuman untuk menyikat pekerjaan, kita langsung saja menggunakan rumus dari proses isobarik, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, 80 liter sama dengan 80 dm kubik. Yang diubah ke meter kubik akan menjadi 80 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per suhu. Suhu 127 derajat untuk menjadi Kelvin.
Cukup saja ditambah 273 menjadi 400 Kelvin. Volume 2 adalah 100 liter. Sedangkan suhunya tidak diketahui. Kita bisa langsung mengkali silangkan kedua ruas, T2 naik ke atas, menjadi ininya naik ke atas, ininya ke bawah. Oke, yang ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, menjadi 4000/8. Jadi suhu akhirnya itu 500 Kelvin.